Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, ya kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan, ini kelanjutan dari apa yang saya sampaikan di bulan yang lalu, yaitu manusia baru dan disiplin rohani di bagian yang kedua. Kita baca ulang dari Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Efesus 4, 21 sampai ayat yang ke-24 kita baca bergantian. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu baca ayat yang ke-22 dan seterusnya. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya, yang menjadi poin penting adalah kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, menanggalkan manusia lama ya, dan kemudian mengenakan manusia baru. Ini adalah transformasi hidup. Sedikit saya mengulang dari khotbah yang lalu bahwa kita dari manusia yang lama kemudian oleh kuasa penebusan daripada Kristus kita dibaharui menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru tidak cukup sampai di situ, kita harus menjadi hamba kebenaran. Ini benar-benar sebuah atau satu mujizat Bapak Ibu dalam hidup kita. Mari kita menjadikan ini sebuah satu rema gitu dalam hidup kita. Bahwa ini mujizat, bahwa kita dari manusia berdosa menjadi manusia baru, menjadi hamba kebenaran, menjadi anak-anak kerajaan Allah. Ini bukan hal yang remeh-temeh, ini bukan hal yang sepele, ini adalah karya besar Allah yang terbesar. Karya terbesar Allah itu adalah menyelamatkan kita mati. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita manusia-manusia baru di dalam Kristus. Mari ini kita benar-benar camkan di dalam hati kita bahwa kita manusia baru, kita berbeda dengan dunia sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita harus benar-benar berbeda dan kita harus menunjukkan karakter anak-anak Allah. Dan kita akan belajar pada pagi hari ini. Ya, ini mengulang yang sedikit lagi, mengulang yang lama, bahwa manusia baru di dalam Kristus itu adalah orang yang merdeka. Merdeka dari segala perbudakan dosa, keinginan daging dan hawa nafsu. Orang di luar Kristus tanpa penebusan oleh darah Kristus, mustahil ada orang yang bisa merdeka dari perbudakan dosa. Ya, mustahil ada orang yang bisa menguasai keinginan daging dan hawa nafsunya. Mustahil. Hanya karena kuasa darah Yesus yang memperbaharui roh kita ini menjadi roh yang baru. Inilah yang memampukan untuk kita hidup saleh. Tertulis di dalam surat Petrus. Bukan kita hidup saleh semata-mata karena kasih karunia Kristus. Untuk itu kita tidak cukup langsung celing dijadikan simsalabim, kita menjadi ya manusia baru. Ada andil, ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, kita hidup masih dalam tubuh ini, kita harus bertransformasi, bermetaformosa, menjadi hamba-hamba kebenaran, menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Ya, dengan cara menanggalkan manusia lama. Ayat 22, dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kita
kita harus benar-benar menyerahkan pikiran kita, roh kita untuk dibaharui. Ya, Roh Kudus itu dicurahkan untuk menolong kita. Ya, bukan hanya untuk menjadi penghibur kala kita susah, menjadi penolong kala kita tidak bisa mengambil keputusan, bingung. Ya, tidak hanya itu, tetapi yang terutama izinkan Roh Kudus menguasai, membaharui pikiran kita dari pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran duniawi, dan membawa kita untuk kita bisa menjadi manusia-manusia baru. Mengenakan, artinya itu dipakai setiap hari kita ini menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus. Untuk itu ada bagian-bagian yang harus kita lakukan terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Sampai kita dipanggil Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita tidak bisa hanya menjalani hidup ini begitu saja. Ya, pagi bangun, ya begitu berdoa, bekerja, kemudian selesai begitu saja. Harus ada usaha. Bagaimana hidup kita ini menjadi manusia-manusia baru sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita mengubah pikiran-pikiran kita, paradigma-paradigma, prinsip-prinsip yang salah dalam hidup kita ini. Untuk kita benar-benar mengalami pembaharuan roh dan pikiran kita. Di khotbah yang lalu saya menyampaikan ada beberapa disiplin yang harus kita lakukan. Disiplin batinia, di mana kita membangun persekutuan yang erat antara batin kita dengan Tuhan, roh kita dengan Tuhan. Ya, lewat persekutuan doa kita, lewat pembacaan firman, lewat keintiman kita dengan Tuhan. Kemudian ada disiplin yang berjemaah bersama-sama. Ada disiplin pengakuan, kita saling mengaku dosa, saling terbuka untuk disembuhkan. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Disiplin pengampunan, ada pengampunan di antara komunitas saudara-saudara kita seiman. Kemudian ada disiplin pelayanan. Pelayanan sekali lagi saya sampaikan bulan lalu bukan terbatas di mimbar ini. Tapi pelayanan kita di luar. Kepada orang-orang di luar sana. Karyawan, sahabat, saudara, famili. Banyak hal. Banyak ladang pelayanan yang harus kita layani. Kemudian ada disiplin ibadah. Saya terangkan bagaimana pentingnya ibadah ini. Ya, ibadah ini bukan sekedar memenuhi rutinitas kewajiban kita sebagai orang Kristen minggu harus ibadah. Tidak, ada kuasa di dalam ibadah. Karena itu Ibrani 25 mengatakan, jangan kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, karena ada kuasa Tuhan di sini, ada kehadiran Tuhan di sini, di mana ada persekutuan, di mana ada kesempatan, di mana kita bisa bernyanyi, bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah hadir dengan sia-sia. Tuhan selalu hadir dengan berkat-Nya. Ibadah ini, kita bisa ibadah ini, itu Kristus harus membayar harga yang mahal. Darahnya harus tertumpah sampai titik darah penghabisan. Sehingga tabir itu terbuka sehingga kita bisa beribadah. Jadi hargai betul-betul ibadah. Ya, jangan sampai ibadah itu dikalahkan ya dengan hal-hal lain. Ya, yang seringkali orang mikir, ibadah kan setiap minggu ada. Ya, untuk hal-hal yang urgent, hal-hal yang penting is okay. Ya, kalau memang sakit, kalau memang ada kepentingan yang mendesak, is okay. Tapi jangan hanya demi jalan-jalan, ya demi rekreasi kita meninggalkan ibadah. Mau jalan-jalan mau rekreasi silahkan. Kalau Bapak Ibu ada di luar kota, sempatkan ibadah. Di mana? Di tempat Bapak Ibu ada. Ya, atau kita ada kalau sore di muat ya, ibadah kita bisa ikut ibadah di situ. Ya, jadi Bapak Ibu ini yang perlu kita lakukan. Nah, kita masuk bagian berikutnya. Yang pertama disiplin batinnya, dua disiplin berjemaah. Yang ketiga kita masuk kepada yang disiplin cara hidup. Ya, tidak usah baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 4 itu dikatakan ada tertib, ada kata tertib hidup keselamatan, tertib hidup. Jadi kita ini harus hidup tertib. Disiplin hidup di dalam kekudusan yang pertama. Ya, bagaimana kita mendisiplin hidup kita ini untuk hidup di dalam kekudusan.
Dalam Efesus 4 ayat 22 tadi katakan menanggalkan manusia lama yang identik dengan manusia berdosa. Manusia lama kita ini manusia berdosa. Dan itu harus ditanggalkan dan itu tidak mudah, tidak otomatis. Ya, tetapi bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita. Dosa, kebiasaan-kebiasaan dan karakter-karakter buruk dan karakter-karakter yang berdosa, ya, tidak hanya di dalam perbuatan, tapi yang terutama di dalam hati dan pikiran yang orang tidak tahu. Ya, diri kita harus tahu. Kita harus tahu. Diri kita harus tahu dan pastinya Tuhan tahu. Isi hati kita sampai sedalam-dalamnya Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ini harus benar-benar kita betul-betul menguduskan hati dan pikiran kita. Minta betul-betul Roh Kudus menolong kita untuk menguasai pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, apa yang ada di dalam pikiran kita ini. Ya, pikiran itu seperti saya sampaikan beberapa lama, seperti sebuah kekuatan yang maha dahsyat, tidak terlihat. Tapi kepikiran itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang akan menggerakkan orang itu sesuai apa yang ada di pikirannya. Ya. Kalau yang ada di pikirannya hal-hal yang buruk, itu akan seperti sebuah kekuatan yang akan menggerakkan orang itu ke arah yang lebih buruk. Tapi kalau pikiran-pikiran yang baik, dia juga akan menjadi kekuatan yang akan menggerakkan dia untuk ke arah yang baik. Dan karena itu kita harus menjaga hati dan pikiran itu. Ya, Amsal 4 ayat 23, ya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan betul-betul waspada untuk menjaga hati ini. Ya, karena itu sangat rawan. Ya, iblis akan berusaha untuk mengarahkan anak panahnya. Ya, ketika pikiran kita mulai memikirkan hal-hal yang buruk, iblis akan menambahkan dan akan mengganggu ya dengan pikiran-pikiran yang buruk. Jadi harus kita benar-benar menguasai kehidupan kita. Untuk itu betul-betul seperti saya katakan lagi di dalam Galatia 5 ayat 16, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Kita tidak akan bisa menguasai keinginan daging kita tanpa kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Lemah kita ini, manusia ini, kita ini lemah, tapi kuasa Roh Kudus, kehidupan baru di dalam Kristus, itulah yang menjadikan kita kuat. Dan Roh Kudus harus diizinkan berkuasa di dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus mengendalikan pikiran kita. Jangan sampai kalau sudah mentok baru kita meminta pimpinan Roh Kudus. Pikiran kita yang bekerja dalam hal apapun, ya dalam pilihan-pilihan yang sepertinya sepele, ya dalam pikiran, dalam hal-hal yang keputusan-keputusan yang sepertinya sepele, ya minta pimpinan Roh Kudus. Apa yang harus saya putuskan? Memilih ya antara pilihan 1 dan pilihan 2 dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keputusan-keputusan apapun. Ya izinkan Roh Kudus untuk menolong kita untuk bisa memilih supaya kita memilih tidak memilih menuruti keinginan daging, tetapi menurut keinginan roh. Berjalanlah kamu dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apakah keinginan daging itu salah? Ya, sebagai umumnya keinginan daging itu cenderung kepada hal-hal yang salah. Ya, karena itulah keinginan daging itu harus dikendalikan. Karena itu ayat ini mengatakan supaya kamu tidak menuruti keinginan daging. Berarti keinginan daging itu negatif, ya, cenderung negatif. Ya. Kalau masih dalam dalam konteks hal-hal yang tidak misalkan dalam makan saja ya. Kalau makan biasa itu kebutuhan, ya. Tapi kalau sudah makan berlebihan itu keinginan daging. Ya. Dibilang dosa, sepertinya enggak berdosa. Tapi dosanya di mana? Bukan makannya, tapi kita menuruti keinginan daging. Itu salah kita di situ. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh ya mendisiplin hidup kita di dalam kekudusan. Dan ini harus dibangun, harus dibiasakan. Mulai dari hal-hal sepele,
hal-hal sepele seperti tadi saya katakan nafsu makan, ya mengendalikan nafsu makan, hal sepele, mengendalikan hal-hal yang lain seperti keinginan untuk shopping, untuk belanja. Ya sekarang kan berseliweran, ya semua di medsos itu. Ya kadang lihat ini pengen beli. Bagaimana kita mengendalikan? Ya, belinya mungkin tidak berdosa uang kita, tetapi ketika kita menuruti keinginan daging, itulah yang salah. Dan Yakobus 1 ayat yang ke-15 itu mengatakan, keinginan itu jika tidak dikuasai akan melahirkan dosa. Jelas dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 15. Keinginan itu satu saat kalau tidak dikendalikan, pada satu saat akan melahirkan dosa. Keinginan daging ya akan melahirkan dosa. Dosa akhirnya melahirkan maut. Ya, jadi ini disiplin yang pertama, disiplin cara hidup, yaitu hidup di dalam kekudusan. Orang bilang, ya kita masih hidup di dunia, tidak mungkin kita bisa jadi orang kudus. Atau kita ada orang mengatakan, wah itu sok suci, kita takut menjabat label seperti itu. Ya, kita memang orang-orang suci. Ya, kita harus paham itu, kita harus mendefinisikan diri kita ini adalah orang-orang kudus, orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Kamu bukan dari dunia lagi. Ya, dunia membenci, silahkan. Ya, yang penting kita hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita jaga betul-betul hidup kita di dalam kekudusan, dalam persoalan, dalam pekerjaan apapun, kata-kata kita usahakan tidak ada kebohongan. Ya, tidak ada kebohongan. Ya, kadang-kadang mungkin kita seperti tidak sengaja tiba-tiba bisa bohong. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Ya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menyadarkan kita. Ya, menyadarkan kita. Ya, satu saat, ini saya pernah cerita, satu saat ada orang yang kesini, ya, ini suka minta-minta gitu, suka minta-minta, datang ke sini, mau ketemu mau ketemu tante atau mau sapa gitu, mau sama Iin. Saya tahu orang ini sudah minta-minta terus. Langsung spontan saya ngomong. Ya, bilangin sibuk gitu ya. Padahal saya nggak bisa sibuk. Itu spontan. Tapi setelah itu saya sadar, iya salah saya Tuhan ya. Ya, kok saya bilang gitu ya tadi ya. Salah saya. Minta ampun saya sama Tuhan. Itu kadang-kadang spontanitas seperti itu. Jaga betul-betul perkataan kita. Ya, jaga betul-betul dalam hal apapun. Tidak ada bohong putih, tidak ada bohong untuk kebaikan. Bohong is bohong. Ya, firman Tuhan mengatakan ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Lebih daripada itu jahat. Ya, jadi mari kita menjaga betul-betul hidup kita di dalam kekudusan. Nah, yang kedua, ya, dalam disiplin cara hidup ini adalah disiplin ketulusan hati. Disiplin ketulusan hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulus itu artinya sungguh dan bersih. Ya, sungguh dan bersih hati, sungguh-sungguh dan berhati bersih, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Nah, ketulusan hati ini adalah keadaan batin yang tidak terlihat secara lahiriah. Secara lahiriah tidak lihat orang itu, ketulusan itu ada di dalam batin. Orang ini tulus atau enggak, ya. Seringkali orang itu bertopeng. Saya pernah menyampaikan firman tentang bagaimana kita harus membuka topeng. Ya, ketulusan hati ini ada di dalam batin, ya, dan tidak nampak. Ya, apakah orang itu pura-pura, apakah orang itu ya tidak tulus dalam hal ini. Kata-katanya mungkin baik, kata-katanya mungkin sepertinya tulus, kata-katanya mungkin sepertinya kata-kata yang jujur. Ya, tapi padahal di dalam hati siapa yang tahu? Tuhan pasti tahu. Ya, dan ketulusan hati ini adalah kemurnian. Ya, tulusan hati ini berbicara juga dengan namanya kemurnian hati. Kemurnian hati ya yang sekali lagi tidak terlihat ya secara lahiriah, kemurnian hati atau kebebasan, ya, integritas. Ya, orang yang memiliki ketulusan hati itu memiliki kebebasan. Kebebasan dalam arti apa? Ya, dia tidak orang yang munafik, orang yang
tidak tulus, banyak kepura-puraan, ya banyak hal-hal yang tidak yang disembunyikan, itu dia tidak akan bebas. Dia takut, ya dia takut ketahuan, ya dia takut keceplosan dan sebagainya. Tapi orang yang tulus hatinya, dia akan memiliki kebebasan hati. Ya, dan itu berbicara juga tentang integritas. Apa yang dikeluarkan di mulut itu sama dengan yang ada di dalam hati. Ya, itu tentang ketulusan hati. Tidak perlu pakai topeng, ya, tidak perlu menjaga image, tidak perlu jaim, ya, tidak perlu takut difitnah, takut dicela, takut diintimidasi, nggak takut. Ya, karena dia memang benar-benar tulus, bersih hatinya. Ya, tidak takut bertemu siapapun, ya, tidak munafik, tidak ada kepura-puraan. Dan kepura-puraan, munafik, ya, ketidaktulusan itu sama dengan perbudakan. Ya, yang akan memperbudak orang itu. Ya, sehingga orang itu menjadi ketakutan, ya, takut jaga image, akhirnya takut dicela, takut difitnah dan sebagainya. Dan ini menjadi perbudakan yang akan memperbudak orang itu, tidak memiliki kebebasan batiniah. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita menjaga ketulusan hati kita. Betul-betul minta Tuhan untuk bisa menolong kita memiliki hati yang tulus. Nah, bagaimana kita bisa memiliki ketulusan hati? Ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 bagian B dikatakan bahwa ini pernyataan Rasul Paulus bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi ketulusan hati, bagaimana Paulus itu mengatakan, aku selalu hidup, di ayat berikutnya dari 2 Korintus itu juga dituliskan, aku selalu hidup dengan hati nurani yang murni. Ini berbicara tentang ketulusan hati. Selalu hidup dengan hati nurani yang murni. Ini tidak bisa dengan hikmat duniawi, ya. Tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah kita akan mampu. Ya, ini tidak mudah untuk orang-orang itu benar-benar tulus. Ya, kadang-kadang pura-pura baik. Ya, kadang-kadang pura-pura kadang-kadang tidak jujur dalam perkataan. Untuk benar-benar hatinya ini tulus, mengasihi itu juga dengan tulus. Ya, kalau kita menghibur seseorang ketika orang itu dalam kesusahan juga dengan tulus, tidak sekedar basa-basi, tidak. Ya, dan itu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus menyatakan ini bukan dengan hikmat duniawi, nggak bisa, ya, tetapi dengan kekuatan kasih karunia Allah. Di hadapan Allah terlebih, kita harus betul-betul tulus di hadapan Tuhan. Ya, jangan banyak dalih. Ya, seringkali kita ini banyak dalih. Ya, mau apapun, oh Tuhan, ya saya ini Tuhan. Saya mau melayani Tuhan tapi Tuhan saya ini belum mampu Tuhan dan sebagainya. Ada banyak dalih, ya. Tapi kalau kita mau tulus, ya kita mau memberi kepada Tuhan juga dengan tulus, ya melayani Tuhan dengan tulus, ya memberikan apapun itu kepada Tuhan harus dengan hati yang tulus, ya. Berikan persembahan kepada Tuhan. Ya, yang penting hatinya tulus kok. Ya, yang penting kan hatinya tulus. Ya, memberi sedikit itu enggak apa-apa. Ya, janda yang miskin itu memberi sedikit, ya, tapi hatinya tulus. Itu Tuhan mengatakan dia membeli besar. Ya, kalau dia punya janda miskin ini memberi seluruh hidupnya, nafkahnya untuk besok itu diberikan semua. Ya, itu tulusan. Kalau kita memberi, ya yang penting hati saya tulus. Kalau Bapak Ibu punya harta banyak, ya memberi untuk Tuhan sedikit, katakan itu dengan tulus. Ya pasti dengan tulus, masih banyak. Pasti dengan rela, ya karena masih banyak ya hartanya. Ya, tapi mari kita jaga hati kita. Benar-benar enggak? Ya kita ini memberikan kepada Tuhan dengan tulus. Apa saja pelayanan kita kepada Tuhan harus dengan ketulusan hati. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena tugas, bukan karena rutinitas. Jadi Bapak Ibu mari kita menjaga
ketulusan hati kita. Dan bagaimana yang kedua? Yang pertama kita minta hikmat kasih karunia Tuhan. Yang kedua kita menjaga ketulusan hati kita ini, jangan simpan dosa. Ya, dosa itu akan merusak hati nurani kita, ini tidak akan bisa murni. Kalau hati kita tidak murni, kita tidak akan bisa tulus. Ya, buang semua dosa, sakit hati, dendam, benci, iri, kesombongan, dan sebagainya dan sebagainya. Buang semua dosa itu. Ya, sedikit dosa itu merusakkan seluruh kehidupan kita. Seperti sedikit ragi itu mengkamiri seluruh adonan. Ya, jadi buang semua dosa. Ya, iri hati, ya, kesombongan. Kesombongan itu dengan halus masuk ke dalam hati kita. Ya, saya seringkali kadang tuh merasa, duh saya ini kok sombong ya. Ya, saya merasa menilai, oh orang itu kok gini ya. Ya, saya rasakan ya ini kesombongan, enggak boleh. Ya, iri hati, ya, tuh orang itu bisa punya ini punya itu ya, saya kok enggak ya. Iri hati itu, ya, kebencian, kesombongan, sakit hati, buang semua. Kita tidak tidak kebal ya terhadap sakit hati, tidak. Ya, ketika ada sesuatu yang melukai hati kita, ya, manusiawi kita sakit hati kita. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengelola itu, membuang itu semua. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara kita berpikir seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ya, yang dengan dalam segala hal dia melupakan segala kealahannya, mengambil rupa seorang hamba, dihina, dia disakiti, dimalukan. Ya, dia tidak sakit hati. Ya, gimana kita bisa menyembuhkan sakit hati kita? Dengan pengampunan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, otomatis kita sakit, apalagi difitnah gitu ya, atau diperlakukan tidak adil gitu ya, kita sakit. Obatnya cuman pengampunan. Ya. Pengampunan, tidak ada obat lain. Kalau kita mengampuni, ya Tuhan mengampuni, ya, maka kita akan bisa tersembuhkan ya dari rasa sakit hati. Ya, apapun itu, mari kita buang di dalam hati kita. Kita sendiri yang bisa cek masih ada apa di dalam hati kita ini. Ya, Paulus ya sampai sangat-sangat menjaga kemurnian hatinya. Ini ayat-ayat yang saya tuliskan, yang saya katakan tadi di dalam Kisah Rasul, bagaimana dia mengatakan aku sangat-sangat menjaga kemurnian hatinya. Walaupun Paulus itu dianggap sampai dianiaya, sampai didera, sampai disiksa, ya karena dianggap pengkhianat, dianggap dia pengajar sesat. Ya, tapi Paulus mengatakan aku berusaha hidup selalu dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni, murni ini artinya tidak ada campuran, bersih. Tidak ada dosa, ya. Jadi nyari jaga. Ini tidak mudah. Ini setiap hari kita harus mengadakan pemberesan hati kita ini setiap hari. Ya, jangan disimpan sakit hati ya, kepada siapapun itu. Ya, ini harus dibersihkan setiap hari. Ya, hari ini kita mengalami kekecewaan, mengalami sakit hati, bereskan saat itu juga. Ya. Kalau kita punya salah sama orang, dan sudah menyakiti orang, bereskan, minta maaf, ya, mengakui kesalahan. Ini disiplin pengakuan, ini penting untuk kesembuhan kita. Ya, kita memaafkan orang, bukan untuk kepentingan orang itu, untuk kepentingan hati nurani kita. Jadi mari kita menjaga ketulusan hati kita. Dan kemudian dari disiplin cara hidup tadi, yang pertama disiplin hidup dalam kekudusan, disiplin ketulusan hati. Yang ketiga adalah disiplin kesederhanaan. Ya, disiplin kesederhanaan. Ya, menurut KBBI sederhana itu artinya bersahaja, tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluk, tidak banyak kerumitan. Berbicara tentang kesederhanaan, maka konsep yang timbul ya di dalam pikiran kita ini adalah tentang gaya hidup sederhana
ya gaya hidup bersahaja, ya tidak berlebihan, ya. Tetapi ya sesungguhnya kesederhanaan itu tidak sesederhana itu. Kesederhanaan itu bukan hanya persoalan gaya hidup atau pola hidup, tapi berkaitan bersumber dari hati, ya, bersumber dari hati. Ya, bagaimana kesederhanaan itu bersumber dari hati, ya. Richard J. Foster mengatakan kesederhanaan berlandaskan kepada mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari Matius 6 ayat yang ke-33. Artinya mendahulukan, ya, mencari dahulu kerajaan Allah ini tidak sekedar atau tidak sekedar sama dengan sekedar mendahulukan hal-hal rohani. Oh, cari dulu kerajaan Allah, ya, ibadah dulu baru buka toko. Ya, bukan sesederhana itu. Ya, mencari dahulu kerajaan Allah itu sama dengan mengosongkan hati kita. Sama dengan mengosongkan hati kita dan tidak ada apapun di dalam hati kita ini selain Tuhan dan kehendaknya. Saya baru memperhatikan sebuah tulisan ini, oh ternyata kesederhanaan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, ya, yang kita bayangkan. Ya, sederhana itu artinya hanya ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu artinya kesederhanaan. Tidak ada hal-hal yang lain. Tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kan sederhana itu bersahaja. Tidak ada banyak kerumitan. Nah, di dalam arti rohani, di dalam kekristenan, kesederhanaan itu artinya di dalam hati kita itu tidak ada neko-neko, ya. Tidak ada keinginan-keinginan duniawi, yang ada hanyalah mencari dahulu kerajaan Allah, mencari kehendaknya. Jadi sebelum kita mengisi hidup kita dengan berbagai hal, termasuk dengan keinginan-keinginan hidup dalam kesederhanaan, ya, kita ingin hidup dalam kesederhanaan, ya, kita cari dulu kehendak Tuhan. Kita tempatkan dulu Kristus di dalam hati kita. Mencari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Menjadikan Kristus satu-satunya yang memenuhi seluruh kehidupan kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Dalam Kolose 2 ayat 10 bagian A dikatakan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Ya, dalam Kolose 2 ini. Nah, Kristus itu ingin memenuhi seluruh hidup kita. Maka itu pernah saya sampaikan, jangan jadikan Kristus itu nomor 1. Karena nanti kalau nomor 1 nanti pasti ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadikan Kristus itu satu-satunya. Kristus itu hanya satu-satunya di dalam kehidupan kita. Hanya Kristus di dalam kita. Apa kita tidak boleh punya keinginan-keinginan lain? Pasti kita punya keinginan. Kita punya free will. Kita punya kehendak bebas. Tapi kalau Kristus satu-satunya di dalam hati kita, maka keinginan kita itu akan keluar dari kehendak Kristus. Ya, keinginan kita, misalkan keinginan apa? Keinginan duniawi kah itu? Keinginan untuk belanja kah? Ya, keinginan untuk punya sesuatu, ya, keinginan untuk apapun itu akan keluar dari keinginan Kristus, seirama sejalan dengan keinginan Kristus. Ya, itu artinya bahwa kita menjadikan kehidupan kita itu sesederhana itu. Ya, kalau kita memikirkan keinginan daging kita pengen punya ini, kita punya, akan banyak pikiran kita. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa punya mobil? Bagaimana caranya saya bisa punya rumah? Akan menguras tenaga dan pikiran. Oh, saya harus ini, saya harus itu, saya harus itu. Ya. Kalau tidak, nanti bagaimana? Akhirnya banyak hal terabaikan. Ya, kerja keras. Ya, disiplin batiniah, hubungan dengan Kristus terabaikan. Disiplin pelayanan, disiplin ibadah terabaikan.
Jadi mari kita pahami prinsip ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, bahwa kesederhanaan itu adalah sesederhana ini. Menjadikan Kristus satu-satunya yang ada di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Sehingga semua keinginan kita, cita-cita kita ke depan, ya, apa yang perlu kita rancangkan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hal apapun, itu bersumber dari kehendak Allah. Itu artinya carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Susah ya, susah, tidak mudah, ya. Bukan berarti saya juga mudah melakukannya, bergumul untuk itu, ya. Jadi kesederhanaan itu kita menerima semua yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan, ya, bersumber dari Tuhan, pemberian Tuhan, maka kita tidak akan sembarangan menggunakannya. Maaf, saya minum dulu. Entah itu talenta, kemampuan, materi, ya, posisi, kedudukan, apapun itu, pekerjaan, usaha, keluarga, semuanya itu kalau kita menjadikan Kristus satu-satunya yang ada di dalam kita, maka semuanya itu adalah bersumber dari Kristus, pemberian Allah. Dan kalau itu pemberian Allah, kita tidak boleh semau kita menggunakannya. Ya, harus tetap bersumber dari kehendak Tuhan. Ya, menggunakan kemampuan potensi kita untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan 1 Korintus 10 ayat 30, makan minum pun untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa punya materi, kita bisa punya usaha, kita bisa punya duit, bisa punya posisi, kita bisa punya ilmu pengetahuan, kita lulus menjadi seorang sarjana. Ya, semuanya pemberian Tuhan. Ya. Roma 11 ayat 36 ya saya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia. Jangan berhenti sampai di situ. Kepada Dia, untuk Dia. Apa sih hidup kita di dunia ini sekarang? Yang sudah kita tidak tahu tinggal berapa lama lagi Tuhan Yesus mau datang. Apa yang mau kita cari? Kalau kita tidak benar-benar ya mengumpulkan harta di surga, kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan sehingga nanti kita berjumpa Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaanku Tuhanmu. Bapak Ibu, apa yang kita cari sekarang selain daripada kemuliaan Tuhan? Apakah kita tidak bisa bersenang-senang? Apakah kita tidak bisa mempunyai ini dan itu? Silahkan, asal itu bersumber dari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi itulah kesederhanaan. Dan kesederhanaan ini pada akhirnya akan membebaskan orang dari kekhawatiran. Ya, Matius 6 ayat 12, jangan khawatir soal apapun. Dan membebaskan orang dari ketakutan akan kehilangan apapun. Dan mengarahkan kita pada hidup berpada. Ya, nanti saya lanjutkan tentang berpada. Jadi kesederhanaan itu adalah mengarahkan kita atau membebaskan kita dari berbagai macam kekhawatiran, ketakutan. Karena semuanya dari Tuhan. Ada Tuhan di dalam kita, itu ada segala-galanya. Tidak perlu khawatir, apalagi cuma soal makan, minum, pakai. Ya, jadi kesederhanaan itu seperti itu. Ada ayat-ayat yang tidak kita baca di rumah ya. Ya, dan kesederhanaan dalam iman Kristen itu berbeda dengan ada paham dunia ya yang namanya asketisisme. Ya, asketisisme itu paham yaitu yang mempraktekkan kesederhanaan, kejujuran, kerelaan, berkorban. Ya, kemudian pada prakteknya asketisisme ini menjadi ekstrim ya karena penganut paham ini ya mempraktekkan gaya hidup sederhana, menolak semua bentuk hal-hal duniawi ya, semua hal-hal duniawi, kenyamanan duniawi ya,
enggak makan apapun, ya enggak makan daging, ya enggak apa-apa sih, lebih sehat juga sih enggak makan daging, makan sayur, ya enggak pakaian macam-macam, ya tinggalnya di bertapa di hutan gitu ya. Ini kemiskinan yang dipaksakan. Asketisisme di dalam Kristus bukan seperti itu. Tetapi ya, kesederhanaan di dalam Kristus itu bukan asketisisme, tetapi hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam hal apapun ya, selama kita hidup di dalam dunia ini ya. Jadi asketisisme ini dalam iman Kristen adalah ya menempatkan harta pada tempat yang sewajarnya. Tidak hanya harta, kedudukan, posisi, kasih karunia, talenta dan sebagainya pada tempat yang sewajarnya, ya, pada tempat yang sewajarnya, dan kita bisa bersukacita. Ya, kita bisa bersukacita di dalam apapun penyediaan yang Allah karuniakan. Bersukacita dalam hal apapun, dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, kata Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, apa itu. Aku tahu apa itu kelimpahan. Terbebas dari roh mamon dan keinginan daging. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan apa yang ada pada kita itu dari Tuhan. Kalau kita yakini itu dari Tuhan, pasti cukup. Karena Allah itu menjamin. Ya, apa yang dari Tuhan? Yang pokok, makan, minum, pakai, pasti cukup dari Tuhan. Ya, pasti cukup. Ya. Kalau kita mau jujur, pakaian kita, baju ini, saya ini punya baju yang usianya sampai 25 tahun, itu masih layak pakai. Ya, dan saya ini sangat bersyukur. Ya, dalam berapa tahun enggak pernah beli baju. Enggak, Bapak Gembala juga enggak pernah beli baju. Dari mana? Dikasih orang. Ya, baju kayak ini dikasih kain. Ya, enggak, jangan minta ongkos jahitnya. Ya, saya ini jahit sendiri. Ya, tapi saya enggak pernah beli baju, tas, ya, sepatu, ya. Puji Tuhan, ya, ada yang ngasih sampai berlebih gitu loh. Sampai berlebih, kalau sudah lemari itu penuh pasti saya keluarkan. Ya, saya enggak mau nambah lemari enggak. Pokoknya lemari baju saya sama Bapak Gembala tuh, lemari gantung itu kalau sudah penuh, ya berarti sudah ada yang dikeluarkan, kasih ke orang. Ya, baju, ya ada yang kasih baju yang baju bekas lah gitu. Tapi masih layak, sangat bagus, masih sangat layak pakai. Saya suka, pas di saya pakai dengan senang hati. Ya, bersyukur enggak pernah beli baju, enggak pernah beli tas, enggak pernah beli sepatu saya ini. Bener. Ya, selama bertahun enggak pernah. Apalagi Bapak Gembala, ya, kalau suruh beli sendiri enggak mungkin. Ya, saya juga enggak pernah beli. Ya, selalu banyak yang ngasih. Ya, puji Tuhan. Ya, cukup itu. Sampai Tuhan Yesus datang. Saya yakin baju yang saya pakai ini dikasih teman saya dari Sumba. Tenun Sumba asli. Ya, tebel ini. Ini sampai Tuhan Yesus datang rasanya enggak rusak ini. Saya yakin enggak rusak ini sampai puluhan tahun. Ya, bisa dipakai nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita cukupkan diri dengan apa yang ada. Loh, yang ada pada saya banyak. Ya kan harus dimanfaatkan, duitnya banyak. Oke, ya itu duit Bapak Ibu Saudara, hasil kerja keras. Ya, tapi ingat sumbernya dari Tuhan. Ya, dan kita adalah bendahara-bendahara, 1 Petrus 4 ayat 10. Kita adalah bendahara-bendahara dari kasih karunia Tuhan. Artinya kita tidak boleh sembarangan. Segala sesuatunya dari Tuhan, karena Tuhan, harus untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang ini pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak kita butuh banyak untuk menunjang penginjilan, misi. Karena itu kita punya persembahan. Kayaknya persembahan 2000 itu saya coret. Saya ganti persembahan 2000 itu memang instruksi dari pusat, ya, dari badan penghubung waktu itu, ya, untuk kas badan penghubung. Tapi kemudian dihapus. Ada yang mengatakan, aduh kok melas sih, kok cek sorone sih, Tuhan itu loh cuma dikasih persembahan 2000. Makanya amplopnya saya ganti persembahan khusus. Ya, itu nanti akan kami salurkan untuk persembahan misi, untuk persembahan gereja-gereja yang membutuhkan. Ya, kita bersyukur ya untuk penambahan listrik ini memang kebutuhan sudah terpenuhi, sudah terpasang, sudah selesai.
ya, dengan biaya sekitar 30 sekian dengan tambahan-tambahan ya, tapi masih ada yang ngasih. Ya, karena AC juga rasanya butuh ya, mari masih ada yang memberi persembahan untuk AC. Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh bisa menghidupi ini ya, disiplin hidup di dalam kesederhanaan. Jaga karena uang itu kalau sampai itu menjadi kesukaan kita, itu akar segala kejahatan. Ya, cinta uang itu akar segala kejahatan. Jangan sampai cinta uang. Cintai suami saja, cintai istri, cintai anak-anak, cintai kami Bapak Ibu gembalanya ya. Jangan cinta uang. Ya, cintai saudara-saudara kita seiman. Ya, uang itu kalau kita jadikan hamba, dia akan jadi hamba yang baik, berguna bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Banyak ladang-ladang misi itu yang membutuhkan dana, yang membutuhkan biaya ya untuk mereka pergi menginjil. Ya, mari kita menjadi berkat ya dengan apa yang, karena yang kita punya ini juga bukan milik kita kok. Kalau Tuhan mau ambil dalam sekejap, sangat bisa hilang. Ya, apa yang bisa hilang? Ya, saya ingat quote dari Pendeta Yakub Trihandoko, apa yang bisa hilang dari hidup kita itu bukanlah sesuatu yang berarti, ya. Bukan sesuatu yang bernilai. Uang berapa miliar pun, ya, itu bisa hilang dalam sekejap kan, bisa hilang, ya. Entah apapun peristiwanya bisa hilang dan itu berarti tidak bernilai apa-apa, ya. Nah, yang terakhir adalah disiplin ketundukan. Ya, ini bagian yang terakhir dari disiplin rohani, disiplin ketundukan. Ketundukan ini berpusat juga pada sikap hati. Sekali lagi semuanya hidup kita ini bersumber dari hati. Ya, sederhanaan bersumber dari hati, ketulusan bersumber dari hati, kekudusan juga bersumber dari hati. Termasuk ketundukan. Ketundukan ini dari dalam hati terwujud di dalam perbuatan dan tindakan. Ya, di dalam ketundukan ini, ketundukan kepada otoritas. Ada otoritas di atas kita. Yang pertama itu Allah, ya. Yang kedua manusia. Di dalam keluarga, suami pegang otoritas tertinggi. Suami itu kepala, ya. Karena itu istri itu harus tunduk kepada suami. Anak-anak juga harus taat menghormati orang tua, ya. Kemudian ada pemerintah, ada lembaga, gereja, perusahaan, organisasi, apapun di situ ada penundukan. Mari kita punya penundukan diri kepada otoritas. Karena penundukan diri kepada otoritas itu sama dengan pengayoman atau perlindungan. Saya akan mengajak kita membaca Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Saya lupa tuliskan di situ Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kamu. Ya, ini berbicara tentang pemimpin-pemimpin rohani, ya. Tentang pemimpin-pemimpin rohani, tetapi tentu ini tidak terbatas kepada pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin di gereja, gembala, ya, pemimpin komsel dan sebagainya, ya. Tapi pemimpin-pemimpin otoritas, pokoknya otoritas, pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, otoritas itu seperti payung yang mengayomi kita, ya. Ketika kita tidak tunduk kepada otoritas, ya, ketika kita keluar dari otoritas, ya, maka kita keluar dari perlindungan, ya, kita keluar dari perlindungan. Maka dasar atau modal dari ketundukan, ya, bukan karena takut, ya, bukan karena ya di atasan kita, tetapi karena kasih dan dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa Tuhan dan orang lain, ya, siapapun itu, ya, orang lain siapapun itu berperan penting dalam hidup saya. Ya, Filipi 2 ayat 3, ya. Orang lain, orang tua, pemimpin rohani, siapapun itu berperan penting dalam kehidupan saya. Maka kita harus mendasarkan ketundukan, penundukan diri kita itu dengan kasih, dengan kerendahan hati, dan perlu
adanya yang namanya penyangkalan diri dan pengorbanan, ya, dan juga sebelumnya adalah penyerahan hak. Mari belajar untuk menyerahkan. Kita ini sebetulnya tidak punya hak apa-apa. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita tidak punya hak apa-apa sebetulnya. Tuhan yang punya hak atas hidup kita. Kita tidak punya hak untuk dihormati. Kita tidak punya hak untuk dihargai. Kita tidak punya hak untuk tidak disakiti. Ya, tidak ada. Ya, ada, kita ada. Sekali kali orang mempertahankan hak karena itu ada lembaga pembela hak asasi manusia, SOK dalam konteks hukum, dalam konteks kehidupan bermasyarakat SOK. Ya, tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, kita tidak punya hak. Ketika kita dicaci maki, kita tidak boleh membalas dengan caci maki karena kita tidak punya hak. Ya, kita untuk tidak dicaci, kita tidak punya hak untuk kita dihargai. Ya. Tapi kita berharga karena Kristus sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Jadi serahkan hak itu kepada Tuhan, ya, dan kita perlu memiliki pengorbanan. Ya. Untuk tunduk ini butuh pengorbanan. Ya. Kadang apalagi kalau punya pimpinan ya yang sepertinya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sulit kita untuk tunduk. Tetapi tunduk itu berbicara soal posisi, ya, berbeda. Ya, antara tindakan ketundukan, ya, yang butuh penyangkalan diri, butuh pengorbanan, ya, dan tindakan ketundukan ini merupakan sikap hormat, ya, sikap hormat dan taat. Ya, ada batas ketaatan. Kalau tunduk itu mutlak. Kalau secara posisi dia orang yang harus kita hormati, otoritas di atas kita mutlak. Ya, entah dia jahat, entah dia baik. Ya, istri-istri tunduk kepada suamimu tidak dikatakan suami-suami yang baik, tidak tunduk. Itu karena secara posisi. Tapi dalam hal ketaatan, ini bedanya tunduk dan taat. Tapi kalau kita disuruh oleh otoritas di atas kita untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus tunduk kepada otoritas yang lebih di atas kita. Ya, lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada otoritas di atas kita kalau dia menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Ya, karena itu murid-murid ya ketika dilarang untuk memberitakan firman, ya, Rasulullah pada gereja mula-mula mereka mengatakan, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi bedanya antara tunduk dengan taat. Kita tidak harus mentaati semua, ya, perintah dari otoritas kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu bertentangan dengan otoritas yang lebih di atas kita, tentu kita harus bagaimana caranya kita bisa menolak, ya, perintah itu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Tapi kita jangan melanggar firman Tuhan karena tunduk kepada atau mentaati perintah otoritas di atas kita. Ya, kita harus lebih tunduk kepada Allah. Tapi hormat harus, ya, karena hormat itu berbicara tentang posisi. Ya, kalau kita tidak tunduk, ya, maka tidak akan ada perlindungan, tidak ada pertumbuhan, dan tidak ada tuntunan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disiplin rohani bukanlah hukuman atau peraturan seperti peraturan hukum Taurat, ya, bukan seperti aturan yang membelenggu, ya, dan menjadi beban yang berat. Disiplin rohani ini adalah gaya hidup yang harus kita hidupi, kehidupan orang percaya yang melakukan kehendak dan perintah Allah, ya, dengan penuh kasih dan sukacita karena anugerah Allah melalui pengorbanan. Untuk kita bisa memiliki sebuah aturan atau cara hidup seperti ini, itu dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi tanpa penebusan Kristus di atas kayu salib, tidak mungkin kita mampu hidup dalam disiplin rohani sebagai warga kerajaan Allah. Amin.